Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maaf saya buka masker karena dia berembun rasanya. Apakah suara saya terdengar baik oleh Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom? Oke, baik, terima kasih. Saya mengucap syukur pada sore hari ini oleh karena anugerah Tuhan, di mana bidang kemahasiswaan Pendeta Azan Tuai memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih. Kita akan belajar pada sore hari ini melalui firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Lukas 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Saya akan membacakan bagi kita mulai dari ayat 47 dan sampai 50 saja. Nanti dalam perenungan itu ayat-ayat sebelumnya nanti akan saya bacakan. Lukas 7 ayat 47 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar di bawah suatu tema, yaitu pemulihan harga diri yang meneguhkan semangat hidup. Pemulihan harga diri yang meneguhkan semangat hidup. Harga diri atau self dignity atau kehormatan diri, self pride atau kebanggaan diri, self-esteem atau harga diri, itu merupakan suatu faktor yang sangat mendasar di dalam kehidupan setiap orang. Jadi harga diri itu adalah faktor yang paling mendasar di dalam kehidupan setiap orang, di mana hal ini tentu dipertahankan sekalipun dengan membayar harga yang sangat mahal, harga yang sangat besar, dan juga sekuat usahanya. Dan hal ini ada di dalam diri setiap kita manusia. Lalu apa sebenarnya, apa artinya, apa sesungguhnya harga diri itu? Dan mengapa orang mati-matian mempertahankan harga diri itu? Mengapa orang akan rela melakukan apa saja demi mempertahankan dan juga membela harga dirinya? Mengapa koruptor besar mempertahankan harga dirinya dengan berdalih bahwa ia tidak bersalah demi menutupi kesalahan atau aib dirinya sendiri? Mengapa pencuri ayam akan mempertahankan harga dirinya dengan berusaha menyangkal perbuatannya sekalipun ia sedang tertangkap sedang mencuri atau sedang maling? Rupanya harga diri ini merupakan nilai. Harga diri ini merupakan nilai yang dipegang oleh setiap orang bagi dirinya
yang tentu mempengaruhi kehendak, pikiran, perasaan, dan juga tentang pandangan mengenai dirinya sendiri. Di mana hal itu dipertahankan dengan sekuat tenaga dan juga dengan cara apapun. Saudaraku, hal ini bisa kita lihat seperti ini. Jika seseorang ditegur oleh karena ia bersalah, pasti tentu ia merasa tersinggung, merasa marah. Walaupun sebenarnya dia salah mengerti. Sudah salah, tersinggung, ditegur, marah. Namun di sini yang paling penting untuk kita pahami mengenai faktor harga diri yang dipertahankan dan kesalahan yang diperbuat, ini adalah sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi faktor harga diri yang selalu dipertahankan dengan suatu kesalahan yang diperbuat, itu dua hal yang berbeda. Orang akan mempertahankan harga diri dan pasti akan menyangkal kesalahan yang ia perbuat, walaupun dilakukan dengan segala cara, karena itu semua demi menjaga harga dirinya. Ada maling teriak maling, bukan? Ya, maling teriak maling sekalipun sebenarnya dia sedang kedapatan mencuri, gitu. Itu dia lakukan demi menjaga harga dirinya. Semuanya itu dilakukan untuk mempertahankan harga diri. Namun bila kita lihat dari sudut pandang yang lain, maka orang yang sedang maling atau orang yang sedang mencuri milik orang itu sebenarnya tidak bisa terhindar dari apa yang dikatakan rasa bersalah. Dia tidak bisa terhindar dari rasa bersalah atas kesalahan yang ia perbuat. Sekalipun ya mungkin dia tidak kedapatan, tetapi dia melakukan. Mengapa rasa bersalah ini tidak bisa dihindari dari diri seseorang? Ada alasannya, yaitu bahwa rasa bersalah itu akan selalu tersimpan di dalam hati nurani dan itu berbekas. Tersimpan dalam hati nurani dan itu berbekas, bahkan tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Dan tentu itu sangat mengganggu harga diri. Sebagai contoh rasa bersalah yang tersimpan di dalam hati nurani, yang terus-menerus mengganggu, menggerogoti harga diri. Di dalam Alkitab ada pengalaman seorang yang bernama Kain. Tahu Kain ya? Bukan Kain yang kita pakai ya. Anaknya Adam dan Hawa. Sikap atau cara Kain setelah dia membunuh adiknya Habel, nah ini kita bisa lihat bahwa di hadapan Tuhan sekalipun, Tuhan Maha Tahu, Kain pun masih membela dirinya. Mengapa? Itu karena harga diri. Itu karena harga diri. Alkitab berkata, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul adiknya Habil. Adiknya itu, ya, satu-satunya. Lalu Kain menghabisi, membunuh Habel. Lalu firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu.
Apakah aku penjaga adikku? Lalu firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudaraku bisa melihatnya di dalam Kejadian 4 ayat 5 bagian B sampai ayatnya yang ke-9. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Kain ini? Ini sedang memperlihatkan suatu contoh kepada kita bahwa Kain sedang mempertahankan harga dirinya sekalipun dia bersalah. Tetapi ia tidak bisa atau ia tidak dapat menyembunyikan rasa bersalah yang mengganggu hati nuraninya, yang mengganggu jiwanya, yang sebenarnya itu meruntuhkan harga dirinya sendiri. Sikap seperti ini akan memperlihatkan bahwa ternyata rasa bersalah itu rupanya mengganggu hati nurani, mengganggu jiwa, mengganggu harga diri, yang bisa saja meruntuhkan semangat untuk bangkit dan maju lebih baik lagi dan berguna. Jadi rasa bersalah itu mengganggu harga diri, yang menyebabkan runtuhnya semangat seseorang itu untuk bangkit dan maju. Lantas, bagaimana menyembuhkan harga diri yang terganggu, yang terluka oleh karena rasa bersalah ini, supaya bisa dipulihkan dan bangkit untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi dan berguna? Dalam teks Injil Lukas 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan harga diri yang terluka oleh rasa bersalah dan membawa pembebasan, pemulihan yang tuntas, dan juga meneguhkan semangat hidup. Ada rahasia pemulihan harga diri yang terluka. Kita bisa lihat bagaimana tindakan Tuhan Yesus Kristus melalui suatu proses pemulihan harga diri yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni,
sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudaraku yang kekasih, melihat dan nasihat Tuhan Yesus dan tindakan Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan harga diri, memberikan semangat hidup, maka dari teks Lukas 7 ayat 36 ini kita bisa temukan ada beberapa rahasia. Rahasia yang pertama ialah memulihkan harga diri itu diawali dengan kesadaran ketidakberdayaan. Memulihkan harga diri diawali dengan kesadaran ketidakberdayaan. Lukas 7:36 sampai ayatnya yang ke-50. Ditemukan di situ ada seorang perempuan yang berdosa, yang sudah terkenal sebagai orang yang berdosa. Sangat banyak dosanya, sehingga ia tentu tidak disukai oleh orang lain di masyarakat di mana dia hadir dan berada. Dan hal ini terlihat dari sikap Simon, di mana Simon orang Farisi ini ketika mengundang Yesus Kristus makan bersamanya di dalam rumahnya, rupanya Simon tidak senang. Ayat 39, dia tidak senang. Bisa juga bahwa perempuan yang berdosa ini memang dia sangat berdosa, sehingga di sana ada rasa bersalah yang ada di dalam jiwanya. Ada kepahitan yang terus-menerus menekan dia dengan sangat berat dalam sepanjang hidupnya. Dan rasa bersalah atau kepahitan ini ya sudah dia bawa bertahun-tahun. Di mana dia pergi, di mana dia melangkah, rasa bersalah itu ada. Yang tentunya sebagai manusia pasti ada rasa putus asa atau rasa tidak berdaya oleh karena rasa bersalah ini tadi. Saudaraku, bisa dibayangkan, rasa bersalah membuat perempuan ini malu. Bagaimana perasaan kita kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan dosa, lalu banyak orang tahu, orang-orang terdekat kita tahu, orang-orang yang mengasihi kita tahu, pemuka-pemuka agama tahu. Bisa dibayangkan rasa malunya seperti apa? Nah, perempuan ini merasakan hal itu. Di mana saja dia hadir dan berada, rasa malu itu selalu ada. Rasa bersalah, kepahitan, tentu membuat perempuan ini frustrasi atau juga mengalami stres yang berat. Tetapi di atas semua pengalaman berdosa, rasa bersalah, kepahitan, rasa malu yang terus-menerus mengganggu jiwanya, inilah yang mendorong dia untuk datang bertemu dengan Yesus. Ketika dia tahu bahwa Yesus ada di kotanya. Apa tujuan perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus? Yang pertama, bahwa perempuan berdosa ini pasti sadar bahwa ia tidak berdaya dan dia tidak bisa membebaskan dirinya dari rasa berdosa, dari rasa bersalah oleh karena akibat dosanya tadi yang dia alami sepanjang hidup. Dia terkenal dengan seorang pembuat dosa. Ya, di tempat di mana dia ada, dia terkenal dengan
Sangat banyak dosanya. Makanya ketika dia hadir di rumah Simon, maka Simon tidak senang. Bahkan dia berkata dalam hati, kalau Yesus adalah nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Artinya bahwa tidak ada orang yang menyukai orang yang berbuat dosa. Yang diketahui dan rasa malu itu, saya tidak bisa bayangkan besarnya seperti apa. Dan tentu ini dia bawa seumur hidup, yang dilihat, didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, pembuat dosa. Ya, dosanya sangat besar. Sanksi sosial itu paling tidak enak. Sanksi sosial itu tentu seumur hidup. Bukan saja seumur hidup, udah mati pun orangnya masih dibicarakan. Itu sanksi sosial. Nah, ini yang dirasakan oleh perempuan ini. Perempuan yang berdosa ini menyadari bahwa hanya Yesus sajalah satu-satunya yang dapat memulihkan dirinya dari dosa, dari rasa bersalah, dari rasa malu. Dan ini yang membuat dia, yang mendorong dia, yang menggerakkan dia untuk menemui Yesus. Lalu tujuan yang ketiga dari perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus di rumah Simon ialah kesadaran pada akhirnya bisa mengatasi rasa malunya. Ya, untuk mengatasi rasa malunya itu, dia menemui Yesus. Sekalipun dia sadar dia tidak diundang, tapi dia berani datang. Dia tidak diundang, tapi dia datang. Bagaimana kalau kita tidak diundang makan oleh orang, lalu kita hadir dan ada di situ, dan kehadiran kita tidak diharapkan? Itu mengerikan. Tetapi perempuan ini tujuannya adalah datang kepada Yesus. Dia fokus datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini sadar bahwa ia tidak berdaya mengatasi dosa. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia tidak bisa mengatasi dosanya. Dia tidak bisa mengatasi rasa bersalahnya, rasa malu, kepahitan yang sepanjang hidup yang mengikuti dia. Yang ditemani oleh sanksi sosial itu tadi. Kemana dia lihat? Orang pasti mencibir, bukan? Ya si pembuat dosa lewat. Orang pasti mencibir. Tetapi perempuan ini dia sadar bahwa dia tidak bisa mengatasi itu. Dia tidak bisa mengatasi itu, maka dia memiliki kemauan yang sangat keras untuk datang kepada Yesus. Lihat tindakannya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian dia mencium, meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu minyak wangi seperti apa yang perempuan ini bawa. Tapi saya tidak membahas itu. Sikap perempuan berdosa ini memperlihatkan bahwa perempuan berdosa ini sadar dengan sungguh bahwa dia tidak berdaya. Dia butuh Yesus. Dia butuh Yesus. Kesadaran bahwa dia tidak berdaya, dia butuh Yesus, itu diperlihatkan dengan tangisannya. Ini bukan tangisan buaya. Bukan tangisan buaya. Ini tangisan yang sungguh-sungguh.
dari lubuk hatinya yang paling dalam dengan rasa penyesalan akan dosa-dosanya yang banyak, yang disebut banyak itu tadi. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia menyeka dengan rambutnya. Ini tanda bahwa dia memiliki kesadaran penuh bahwa dia butuh Yesus di dalam hidupnya. Sikap yang menangis meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi menjelaskan rasa bersalah untuk dia terlepas dari rasa dosanya, rasa bersalahnya yang membelenggunya selama ini. Dan sikap perempuan berdosa ini, dia mau bertobat. Dia mau bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak bakalan dia datang menemui Yesus di rumah Simon. Karena dia tahu bahwa kehadirannya itu pasti ada penolakan. Jelas pasti ada penolakan. Tapi dia menyadari bahwa dia butuh Yesus. Dia datang ke rumah Simon sekalipun dengan rasa malu, rasa bersalah. Sekalipun ditolak sebenarnya, tetapi dia datang sujud di bawah kaki Yesus. Nah, sikap sadar dari perempuan ini yang dimana ia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, tidak berdaya, dihimpit oleh rasa rendah diri, tapi dia mau datang kepada Yesus. Ini merupakan suatu kekuatan yang mengingatkan kita bahwa seperti perempuan ini yang berdosa, ingat bahwa kita tidak ada seorang pun yang bersih kelakuan. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, yang tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi datang kepada Yesus seperti perempuan berdosa ini untuk menemukan jalan sehingga pemulihan terjadi. Kalau perempuan ini tidak datang kepada Yesus, dia tidak menyadari kesalahannya, pemulihan tidak akan terjadi bagi perempuan ini. Kemudian nasihat dan tindakan Tuhan Yesus yang memulihkan harga diri dan semangat hidup. Yang kedua adalah pemulihan harga diri dialami dari pengampunan Tuhan Yesus yang membebaskan. Jadi pemulihan harga diri itu ya, yang dipertahankan oleh semua orang, itu pengampunan itu hanya Yesus yang bisa membebaskan. Tidak ada orang lain, tidak ada cara lain. Tidak ada dengan jampi-jampi atau dengan opo-opo. Tidak ada. Hanya Yesus saja. Mengapa pemulihan harga diri ini tergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Dan bagaimana perempuan berdosa ini menemukan jalan bagi dirinya sehingga rasa harga diri yang jatuh itu tadi dipulihkan. Pertanyaan ini mengarahkan kepada kita bahwa di sini ada mengandung kebenaran, di mana ada cara Tuhan Yesus membawa pemulihan bagi harga diri. Yang pertama, pemulihan harga diri orang berdosa tergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Bergantung hanya kepada kemurahan Allah. Bukan karena kita punya banyak lalu kita berikan. Bukan itu. Hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Cinta kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, itu dituturkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada 2 orang berhutang kepada pelepas uang. Yang satunya 500 dinar, yang lainnya 50. Dua-duanya tidak sanggup membayar. Dan penghapus hutang ini, dia bebaskan dua-duanya. Baik yang 500 maupun yang 50. Mana yang paling girang, yang paling senang? Oh tentu kita berpikir juga yang banyak hutang itu gitu ya.
Aduh, aku dibebaskan gitu ya. Diputihkan hutangku. Aku lebih banyak hutangku kebanding dia yang cuma 50. Senangnya bukan main. Dan jawaban Simon dibetulkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini menandakan bahwa di sini ada kemurahan. Ada kemurahan pelepas hutang itu tadi. Kalau dia tidak bermurah hati, dia tidak akan melepas. Apalagi yang banyak, yang 500 gitu ya. Kalau dia tidak memiliki kemurahan hati, tidak akan terjadi pelepasan hutang terhadap dua orang ini. Nah, itu yang Yesus lakukan kepada perempuan berdosa ini. Tuhan Yesus membuka mata Simon dengan ilustrasi tadi mengenai dua orang yang berhutang. Nah, prinsip Tuhan Yesus yang sangat mendasar ini adalah sangat luar biasa. Bahwa kemurahan hati Tuhan Yesus adalah dasar bagi perempuan ini. Bagi siapa saja yang berdosa, seberapa banyak dosanya yang mempengaruhi hidupnya, hanya oleh kemurahan hati Allah. Hanya oleh kemurahan Allah dia bisa bebas dari ancaman dosa yang merusak harga diri itu tadi. Pengampunan Tuhan itu didasarkan atas kuasa Tuhan sendiri. Ia yang berdaulat untuk mengampuni dosa. Siapa gerangan dia sehingga dia bisa mengampuni dosa? Ya, pertanyaan mereka yang duduk bersama sambil makan. Yesus berdaulat mengampuni dosa. Seberapa besar pun dosa itu, seberapa banyak pun dosa itu yang merusak harga diri seseorang, yang mengalami kepahitan, yang membelenggu sepanjang hidup, hanya kemurahan hati Allah yang bisa melepaskan itu. Jadi ilustrasi yang Yesus sampaikan kepada Simon tadi itu sangat-sangat tepat. Sangat-sangat tepat. Bahwa hanya oleh karena kemurahan orang dia nggak bisa membayar, tidak bisa bayar hutang. Kita tidak bisa bayar hutang dosa kita sendiri. Tetapi oleh karena kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, maka hutang dosa kita ditanggungnya. Pengampunan dosa dari Yesus pada kenyataan bahwa Yesus mengampuni oleh kasih, oleh karena kasihnya. Kalau bukan kemurahan, bukan kasih Yesus, tentu perempuan berdosa tadi tidak akan mendapat pengampunan. Kalau bukan karena kemurahan hati pelepas hutang, dua orang yang memiliki hutang tadi, tentu dia akan memikul hutangnya terus, karena dia tidak mampu membayar. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, dia memberikan pengampunan. Dia memberikan pembebasan. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena belas kasih Tuhan. Dan perempuan ini, dia membalas dengan cara mengasihi Tuhan. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasihnya. Cara Tuhan Yesus membawa pemulihan harga diri yang kedua, bahwa pengampunan dosa tergantung sepenuhnya pada kesadaran untuk mengakui dan bertobat. Sadar untuk mengakui dan bertobat, dan juga harus dibuktikan lewat kehidupan nyata. Jadi kalau orang tidak datang mengakui kesalahan, tidak bertobat dari dosa, sama saja gitu. Jadi di sini harus ada pengakuan bahwa memang bersalah, berdosa. Jangan katakan, oh bukan saya yang salah, dia. Bukan saya yang berdosa, dia. Lempar kesalahan kepada orang lain. Lempar dosa kepada orang lain.
Yang seharusnya adalah datang dan mengakui. Itu ya. Memangnya aku penjaga adikku, seperti Kain katakan. Ini dia sedang menyangkal bahwa bukan saya yang gembalain dia, yang jaga dia, bukan. Padahal baru saja dibabat sama dia sampai mati adiknya. Sama Tuhan pun masih menyangkal demi membela harga diri. Hal ini disikapi oleh perempuan yang berdosa ini, di mana firman Tuhan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, Simon, aku berkata, dosanya, dosa perempuan ini, yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi banyak-banyaklah berbuat kasih. Ini perkataan Tuhan Yesus. Berbanyak-banyaklah berbuat kasih. Nah, di sini rupanya ada prinsip abadi pengampunan Tuhan. Jadi ada prinsip abadi pengampunan Tuhan. Perempuan ini diberikan pengampunan oleh Yesus berdasarkan bukti penyesalan yang sangat dalam. Dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia menyeka dengan rambutnya. Itu tanda penyesalan. Itu tanda penyesalan. Dan ini adalah prinsip bahwa datang mengakui dosa, mengaku, menyesal, datang kepada Tuhan. Pengampunan diberi Tuhan sejalan dengan kerelaan membuka hati. Bayangkan, di tengah-tengah orang yang sedang makan, dia datang tersungkur dan mencium kaki Yesus. Itu rasa malu yang sangat luar biasa seharusnya. Tetapi dia rela membuka hati untuk datang demikian, datang sujud di kaki Yesus dan menyatakan pertobatan, penyesalannya dengan tulus dan tidak berpura-pura. Dan itu dilakukannya di depan umum. Itu dilakukan perempuan ini di depan umum. Bahwa benar dia datang kepada Yesus, mengakui, membuka hati, mengakui dosa-dosanya. Dan pengampunan itu hanyalah bisa diberikan oleh Tuhan. Di mana diwujudkan dalam tanda kasih yang kudus. Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang berdosa ini. Dan perempuan ini bertobat, mengasihi Tuhan dengan hatinya. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Cara Tuhan Yesus membawa pemulihan harga diri yang ketiga adalah pengampunan dosa terjadi hanya dikaruniakan oleh Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Bisakah kita memiliki kuasa mengampuni dosa? Bisakah kita menghakimi orang yang berdosa? Bisakah? Tentu tidak. Tentu tidak. Siapa yang tidak bersalah, siapa yang tidak berdosa, dialah orang pertama yang akan melempari perempuan yang dikatakan kedapatan berzina itu. Dia yang pertama melempar batu. Oh, ternyata manusia menyadari dirinya bahwa semua manusia itu adalah orang berdosa.
Jadi nggak ada yang merasa diri paling suci di hadapan Tuhan, lalu menghakimi dosa orang lain. Tidak bisa demikian. Hanya ya Yesus yang memiliki hak itu. Yesus yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Siapa kita? Siapa kita? Tidak jauh beda, bukan? Dari perempuan yang berdosa itu tadi. Ya kan? Lewat pikiran kita setiap hari. Lewat kata-kata kita setiap hari. Lewat tingkah laku kita setiap hari. Pikiran, kata, tindakan. Maka katakanlah seperti orang makan obat setiap hari gitu. Kalilah sebulan, setahun. Kali seumur hidupmu sampai sekarang. Berapa itu? Nggak jauh beda kita dari orang ini. Tetapi siapa yang datang kepada Yesus, membuka diri, mengakui, Yesus memiliki kedaulatan untuk mengampuni dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Itu sabda Tuhan yang meneguhkan bahwa Dialah yang berdaulat mengampuni dosa. Firman Tuhan yang menegaskan bahwa Yesuslah yang berkuasa mengampuni dosa. Sekalipun orang di situ bertanya, siapa gerangan dia ini sehingga berani mengampuni dosa? Yesus memiliki kuasa, Yesus berdaulat. Jadi pemulihan harga diri orang berdosa itu sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan dan kuasa Allah. Bergantung kepada kemurahan hati Allah. Di mana ini dilakukan oleh Tuhan itu tidak setengah-setengah. Dia lakukan dengan tuntas dan juga sempurna. Dia menyediakan pengampunan bagi siapa yang datang kepadanya. Bagi orang-orang yang tidak berdaya, pengampunan itu bergantung sepenuhnya kepada kesadaran untuk mengakui dosa, bertobat, yang tentunya harus dibuktikan dengan penyesalan, ya, bahwa sungguh-sungguh tidak main-main. Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat. Sangat luar biasa Tuhan. Sangat luar biasa. Dan perempuan berdosa ini memiliki kesempatan yang sangat indah. Dia mendapat kesempatan yang sangat indah bisa datang dan bertemu dengan Yesus. Dan dia mengenyampingkan rasa malunya yang sangat besar. Dia mengenyampingkan sanksi sosial dari masyarakat atau dari siapapun yang terus-menerus merongrong, menggerogoti harga dirinya. Tapi dia datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Jadi, saudaraku yang kekasih, pemulihan harga diri yang rusak akibat dosa dan membawa rasa malu, kepahitan, keputusasaan hanya datang dari Yesus. Pemulihan itu hanya datang dari Yesus. Yang saya katakan bahwa di sana ada prinsip abadi yang merupakan hakikat dan sifat khas dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia mengampuni, memberikan pemulihan harga diri dengan kesadaran penuh karena ketidakberdayaan. Kita harus demikian. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita tidak berdaya.
Seperti perempuan berdosa itu tadi, dia datang kepada Yesus. Sekalipun dia tidak diundang di rumah Simon, konsekuensi ada penolakan dari orang-orang, tetapi dia menerobos untuk mendapat pengampunan dari Yesus yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Pemulihan harga diri dengan pengampunan yang membebaskan itu hanya bergantung penuh kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Pemulihan harga diri itu dilakukan oleh Yesus dengan tuntas, dilakukan oleh Yesus dengan sempurna, yang berlandaskan pada kasih dan kemurahan hatinya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudaraku, kiranya Tuhan mendengar jeritan hati kita. Karena apapun yang kita sembunyikan, Dia tahu. Dia tahu. Karena Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya katakan bahwa tidak ada dari kita yang hidupnya 100%, katakanlah kalau bisa diukur dengan persen, kudus di hadapan Tuhan yang suci. Maka tiap hari kita harus minta pembaruan dari Tuhan. Dia tidak bisa untuk bergabung dengan dosa. Dia tidak suka dengan dosa, tetapi Dia mengasihi kita. Mengasihi kita yang berdosa. Maka dari itu, oleh karena kasih-Nya, oleh karena keadilannya, Dia mengasihi kita, tapi Dia harus adil untuk menghukum dosa. Maka Dia datang ke dalam dunia menyerahkan diri bagi saya dan saudara, bagi perempuan yang berdosa itu. Asal datang tersungkur di kaki Yesus untuk membuka hati, mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kiranya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa pemilik kehidupan kami yang berdaulat untuk mengampuni kesalahan dan dosa manusia. Kami sadar penuh ya Tuhan bahwa kami tidak berdaya, bahwa kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, sikap, tingkah laku kami hari lepas hari. Tuhan, tolong kami. Baharui hidup kami Tuhan. Ampuni dan bebaskan kami. Dan layakanlah kami seperti perempuan yang banyak dosa itu untuk mendapat pengampunan, mendapat pemulihan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin.